Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai presentasi saya kali ini, alangkah baiknya kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Mailina Putri dengan NIM 1830105031. Presentasi kali ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah saya, yaitu analisis real. Presentasi kali ini saya mengambil materi tentang barisan dan limit barisan dengan subbab barisan, bagian definisi 3.11 dan 3.13. Kita masuk dengan definisi barisan 3.11. Sebuah barisan di R adalah suatu fungsi yang didefinisikan pada bilangan n atau R dengan daerah hasilnya berada di R nantinya. Jadi, X yaitu n menuju R adalah barisan dengan xn sama dengan xn, itu notasinya, di mana n elemen dari bilangan asli. Untuk membuat notasinya seperti ini, xn atau x atau xn, di mana n elemen n. Contoh pertama yaitu barisan x sama dengan 2,4,6,8, sampai seterusnya sama dengan 2n, di mana n elemen bilangan asli adalah barisan bilangan genap. Tunjukkan bahwa barisan ini merupakan fungsinya. Untuk menjawab penyelesaiannya, kita buat notasinya terlebih dahulu. X n menuju R didefinisikan xn sama dengan 2n, di mana n elemen n yaitu, untuk n1 sama dengan 2 dikali 1, karena dia 2n, maka n untuk bilangan asli untuk 1 kita kalikan dengan 2, dapat hasilnya 2. Begitu juga seterusnya, untuk bilangan asli 2 dapat hasilnya 4. 2 dipetakan, artinya 2 dipetakan dengan 4. Selanjutnya 3 dipetakan ke 6, hasilnya 6, dan 4 dipetakan ke 8. Maka hasil-hasil yang dipetakan tadi sesuai dengan barisan X yang telah diketahui. Untuk contoh yang kedua, yaitu barisan X sama dengan 1/2, 1/4, 1/8, dan seterusnya, di mana X 1/2 pangkat n, n elemen n atau bilangan asli, adalah barisan di R. Tunjukkan bahwa barisan ini merupakan fungsi. Sama seperti contoh 1 tadi, kita buatkan notasi yang didefinisikan, yaitu xn sama dengan 1/2 pangkat n, di mana n elemen n. Kita masukkan n untuk bilangan asli 1. Dapat hasilnya setengah. 1 kita petakan ke setengah. Untuk bilangan asli yang kedua, kita masukkan nilai n-nya, nilai n 2, maka hasilnya 1/4. Begitu selanjutnya untuk n sama dengan 1/2 pangkat n, hasilnya sama dengan 1/2 pangkat n, n dipetakan ke 1/2 pangkat n. Maka hasil yang dipetakan tadi sesuai dengan barisan yang telah diberikan atau yang telah diketahui di soal. Selanjutnya kita masuk kepada definisi barisan 3.1.3. Misalkan X sama dengan xn, Y sama dengan yn, dan Z sama dengan zn adalah barisan bilangan real dan C elemen R. Maka definisinya yang pertama, untuk definisi penjumlahan dan pengurangan, di mana xn dan yn-nya kita jumlahkan atau kita kurangkan, di mana n-nya nanti elemen bilangan asli. Begitu juga dengan perkalian dan pembagian. Nah, untuk barisan yang akan diperhatikan nanti, akan hasil yang dikonstruksikan menghasilkan
sebuah barisan baru dari barisan-barisan yang telah diketahui nanti di soal. Contohnya, misalkan X sama dengan 2N, Y sama dengan 1 per N, dan Z sama dengan 0,2, 0,2, dan seterusnya. Maka barisan bilangan ringnya. Oke, kita definisikan bilang definisi yang tadi. Di mana definisi yang pertama untuk penjumlahannya, kita jumlahkan nilai X, fungsi X dengan fungsi Y, di mana 2N ditambah 1 per N, di mana N-nya elemen N. Maka kita masukkan nilai N untuk nilai N atau bilangan aslinya 1. Kita masukkan nilai N-nya 1 dan 1 per 1. Dan kita masukkan nilai N 2, 1 per 2 sampai nilai N seterusnya. Maka hasil yang kita dapatkan 3. Hasil yang kita dapatkan dari N yang sama dengan 1, 3. Hasil yang kita dapatkan dengan N sama dengan 2, 9 per 2. Dan begitu juga seterusnya. Untuk definisi pengurangan sama seperti penjumlahan, kita masukkan nilai N, kita masukkan fungsi X dan fungsi Y-nya, dan kita masukkan ke dalam nilai N atau bilangan asli sampai seterusnya. Maka hasilnya 1,7 per 2, 17 per 3, seterusnya. Dan untuk perkalian kita juga masukkan fungsi X dan fungsi Y-nya, kita kalikan dan kita masukkan nilai N-nya. Maka hasilnya 2,2 dan seterusnya. Dan untuk definisi yang keempat, yaitu C dikali dengan X, 2 dikali X sama dengan 2 dikali 2N. Maka kita masukkan nilai bilangan aslinya N-nya sampai seterusnya, yaitu hasilnya dapat 4,8,12. Dan begitu juga dengan pembagian X, fungsi X dan fungsi Z. Kita masukkan fungsi X dan fungsi Z-nya. Maka didapatkan hasil 0,2, 0,4 dan seterusnya. Dari definisi 3.13 tadi, bahwa hasil bilangan yang didapatkan menghasilkan barisan-barisan baru dari barisan-barisan yang telah diketahui. Jadi, hasil-hasil yang didapatkan dari definisi tadi menghasilkan barisan baru, bukan barisan yang telah diketahui di soal tadi. Berbeda dengan definisi barisan 3.11. Kalau 3.11 tadi, barisan yang kita cari sama dengan barisan yang diketahui, sedangkan definisi barisan 3.1.3 ini menghasilkan bilangan barisan-barisan baru dari barisan yang telah diketahui. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.